Oke, balik lagi bareng gue Ali di channel Asokat Story. Di video kali ini gue akan bahas penyebab terpecahnya Korea atau Semenanjung Korea. Jadi pada abad ke-19 atau pada tahun 1800, Korea itu satu aturan, satu pemimpin. Di situ ada dinasti Joseon. Gak kayak sekarang. Sekarang kan terbagi dua pemimpin, dua ideologi. Korea itu selalu diperebutkan oleh dua negara di sampingnya, yaitu Jepang dan Cina. Mungkin kalau di Eropanya ini seperti Polandia. Polandia yang diperebutkan oleh Jerman dan juga Uni Soviet ketika tahun 1930-an. Walaupun selalu diperebutkan, tetapi Korea lebih condong kepada Cina. Ya, bisa dibilang dia lebih memihak kepada Cina daripada Jepang pada saat itu. Kemudian terjadilah pemberontakan di internal Korea. Jadi di situ perang lagi tuh, perang saudara. Nah, di situ Korea, dinasti Joseon khususnya meminta bantuan kepada Kaisar Cina pada saat itu, yaitu dinasti Qing. Nah, pada saat itu Korea meminta bantuan pasukan untuk melerai pemberontakan di internal atau di Koreanya itu. Dia meminta bantuan kepada bos diplomatiknya yaitu Cina. Cina pun memberi bantuan dengan itikat baik agar pemberontakan segera selesai dan Korea kembali normal di bawah pimpinan dinasti Joseon. Nah, Jepang yang mengetahui itu seolah-olah ini adalah sebuah pengkhianatan karena sebelumnya Jepang dan Cina telah mengadakan perjanjian, yaitu perjanjian Lito. Apa sih perjanjian Lito itu? Perjanjian Lito adalah perjanjian untuk tidak memasuki Korea tanpa sepengetahuan kedua belah pihak. Maksudnya Jepang sama Cina nih. Ya intinya Jepang sama Cina kalau mau masuk Korea jangan asal masuk aja. Harus ada persetujuan salah satu. Semisal nih Jepang mau masuk Korea, dia harus izin dulu ke Cina, mau ngapain, terus kapan, terus berapa lama. Nah, begitupun sebaliknya, kalau Cina mau masuk Korea, dia harus izin dulu ke Jepang. Berapa lama, berapa orang yang masuk, terus ngapain, balik laginya kapan. Nah, pada saat itu, mungkin karena cambuk perangnya udah hebat ini di internal Korea, jadi itikat baik Cina kan biar biar segera damai, biar segera normal kembali, buru-buru tuh ngirim pasukan ke sana. Nah, Jepang yang tahu, ini jadi kesel, jadi marah. Dia pun meresponnya dengan pengkhianatan. Maksudnya disangkanya mengkhianati. Disangkanya Cina ini mengkhianati perjanjian itu tersebut. Kemudian Jepang pun mengerahkan pasukannya yang disebut oleh dunia ini adalah perang Cina-Japan atau perang Sino-Japan 1. Nah, di situ Jepang perang juga tuh. Jepang sama Cina perang, cuman di Korea perangnya. Nggak di Cina, nggak di Jepang. Dua negara perang, cuman di negara lain. Di situ dimenangkanlah oleh Jepang. Nah, setelah itu Korea dianeksasi oleh Jepang. Ya, bahasa gampangnya jadi negara bonekanya Jepang di situ. Dan Jepang pun berusaha menghapus seluruh kultur Korea atau identitas Korea. Jadi di situ tuh nggak boleh pakai bahasa Korea, harus pakai bahasa Jepang. Terus adatnya juga diganti, adat-adat Jepang. Orang-orang Korea asli nggak boleh sekolah tinggi-tinggi. Pokoknya kira-kira dihapus identitas Korea tuh gimana caranya pokoknya. Nah di situ Cina kan udah mundur tuh. Setelah itu pada tahun 1937, nah waktu berselang pada tahun 1937 Jepang pun melanjutkan invasinya ke Cina. Jadi Jepang kurang puas mungkin. Udah ngabisin Korea, sekarang mau ke Cina nih. Nah, itu sekitar 35% wilayah Cina berhasil diduduki oleh Jepang. Salah satunya adalah kota Nanking atau Nanjing di Cina. Atau disebut Perang Sino-Japan 2. Jadi pada tahun-tahun sebelumnya itu disebut Perang Sino-Japan 1 ketika perangnya di Korea. Nah, sekarang perangnya di Cina nih. Cina sama Jepang, cuman perangnya di Cina. Nah, itu disebut Perang Sino-Japan 2. Nah, 4 tahun setelahnya atau pada tahun 1941, Jepang pun membombardir Pearl Harbor. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya agar melemahkan Angkatan Laut dan Angkatan Udara Amerika agar memudahkan invasi Jepang ke daerah-daerah Asia atau ke negara-negara Asia, khususnya Asia Tenggara pada saat itu. Jadi pokoknya dibabat habis nih Pearl Harbor nih, agar Amerika tidak berkutik pokoknya. Nah, itu pun salah satu sinyal tantangan untuk sekutu dan Amerika dari Jepang ketika Perang Dunia Kedua.
ketika Perang Dunia Kedua telah mencapai 3 tahun, karena di Eropa itu kan, maksud gue Perang Dunia Kedua di Eropa. Kalau di Eropa kan mulai pada tahun 1939 tuh, 39, 40, 41, berarti udah 3 tahun di Eropa. Cuman Jepang baru melancarkan serangan. Ya bahasa gampangnya kode Jepang buat nantang Amerika dan sekutunya. Kemudian 4 tahun berselang, pada tahun 1945, Jepang pun kalah dan menyerah pada pihak sekutu. Jadi kota-kota di Jepang itu banyakkan dibom, tapi dengan skala yang kecil. Dan ada 2 kota dibom dengan sangat dahsyat, yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Nah, semenjak itu Jepang pun menyerah kepada pihak Amerika dan pihak sekutu. Di situ berakhirlah Perang Dunia Kedua. Tapi ada beberapa wilayah yang masih diperebutkan. Salah satunya adalah Korea. Di sini mau gue bahas lebih detail. Nah, pada saat itu tahun 1945 selesai. Korea ini nggak ada pemiliknya nih. Jadi pada berebut. Di sebelah utara sana diperebutkan oleh Uni Soviet, dan di sebelah selatan diperebutkan oleh pihak Amerika Serikat dan sekutunya. Kemudian pada tahun 1948 atau 3 tahun setelah kalahnya Jepang pada Perang Dunia Kedua Perang Asia Pasifik, PBB dan Amerika Serikat pun mengadakan pemilu di Korea dan mengusung 2 calon. Calon dari bagian utara atau dari bagian Korea Utara dipimpin oleh Kim Il Sung. Jadi ada 2 calon nih. Uni Soviet mengusung Kim Il Sung sebagai calonnya, dan Amerika pun mengusung Syng Man Rhee sebagai calonnya. Nah, di sini karena Amerika sepihak, nggak ada konfirmasi atau nggak ada, ya bahasa gampangnya nggak ada omong-omongan lah sama pihak Uni Soviet. Jadi Uni Soviet juga murka nih, dan acara pemilu pun tidak terjadi. Sampai pada tahun 1950, Joseph Stalin pun mengerahkan pasukan Korut yang dipimpin oleh Kim Il Sung untuk menginvasi Korea Selatan. Nah, dimulailah babak baru, perang. Jadi perang lagi nih antara Korea Utara sama Korea Selatan yang dipicu oleh Korea Utara. Mungkin dia marah Joseph Stalin ini, karena kan PBB dan Amerika mengadakan pemilu cuman tanpa pengetahuan Uni Soviet. Tiba-tiba aja nih calon gua, mana calon lo, tiba-tiba kayak gitu aja. Bahasa gampangnya kalau gue analogikan seperti itu. Dan Korea Selatan pun berhasil dipukul mundur sampai ke pojok. Gue taruh petanya di sini nih. Nah, jadi Korea Utara itu berhasil memukul mundur Korea Selatan sampai ke ujung, ya, hampir ujung maksud gue. Nah, di situ Amerika tahu nih bahwa negara sekutunya atau negara yang dia inginkan, Korea Selatan itu dipukul mundur, pokoknya diperangin dengan sangat dahsyat. Dia pun melancarkan balasan dengan pasukan PBB dan pasukan Amerikanya memukul balik pasukan Korea Utara sampai melewati garis, kayak di peta ini nih, sampai melewati garis tengah perbatasan. Dan mereka pun, Amerika maksud gua, dan sekutunya menjatuhkan lebih banyak bom di Korea Utara dibandingkan dengan bom-bom ketika Perang Dunia Kedua. Oh gila sih, betul. 25% penduduk Korea pun mati, tak tersisa. Bangunan hancur dan banyak korban jiwa berjatuhan. Pokoknya ngeri banget lah. Dan di situ pun warga Korea, khususnya pemimpinnya Kim Il Sung, mempropagandakan bahwa selamanya Korea Utara akan berdiri sendiri dan akan dendam kepada Amerika dan sekutunya. Nah, mulai saat itu tuh Korea terpecah. Jadi di perbatasannya itu dibatas lah. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan dari menit pertama sampai akhir. Buat yang suka dengan sejarah, pasti udah klik tombol subscribe dan logo bel dari samping yang gue Ali. Kita ketemu di video berikutnya.